يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربنا يرسمها تأتي على حسب العصيان في الحساب يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منفرد يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه أهول ينهزم يا رب بالمصطفى لنا واغفر لنا ما مضى واسعا واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى كرمي أبيتها قد أتت ستنا مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النور ويا أهل النوبة ويا أهل الحل والعجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangatlah banyak, yaitu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah nikmat Islam wa nikmatul iman. Kemudian nikmat dijadikan kita sebagai umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan, yang kita bacakan tadi, qasidah, doa, salawat yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat salawat yang sedikit tadi bisa menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mata kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sosok yang mulia, ya, untuk bertemu meskipun di dalam mimpi, bertemu dengan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus terutama sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Ya. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan dalam bulan ini banyak kita menghadiri acara demi acara, maulid demi maulid, dari satu rumah ke satu rumah, dari satu masjid ke satu masjid. Ya, jangan sampai kita sia-siakan, ya, kesempatan kita jadikan hadirnya kita jadikan menyimaknya kita dari biografi singkat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sekadar cuma kita mendengarkan bagaimana akhlaknya Nabi, jangan cuma sekadar kita mendengarkan bagaimana pemaafnya Nabi, jangan kita cuma sekedar mendengarkan bagaimana Nabi bersedekah, bagaimana hubungan Nabi dengan anak kecil, bagaimana hubungan Nabi dengan orang tua, bagaimana hubungan Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Jangan hanya cuma sekedar kita dengarkan, tetapi kita aplikasikan, kita praktekkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga timbullah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah dikatakan oleh salah satu dari wali auliyaillah yang mengatakan barang siapa yang dia mengamalkan adab masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi hanya itu saja, dia hanya mengamalkan itu saja, yang penting di dalam hatinya ya niat ikhlas untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, dan dia juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, menjadi kekasihnya.
hanya berkat dengan satu adab saja. Adab masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi dan keluar kamar mandi. Itu saja kita amalkan. Satu saja, kita bisa istiqamah. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat itu hamba. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang melanjutkan pelajaran kita yang kemarin yaitu membaca kitab Al-Akhlaq karangan dari Syekh Al-Ustaz Umar bin Ahmad Boroja, memasuki bab yang berkenaan dengan ini bulan. Jadi nurullah min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kemarin bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini memasuki adalah nurullah intisari dari akhlaknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau disebutkan itu tidak habis-habisnya akhlak Rasulullah. Kalau disebutkan tidak habis-habisnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi mengatakan, seandainya orang alim ulama yang ada di dunia ini mengumpulkan semua pujian-pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa. Yang ada zamannya berlalu dan mereka tidak kuat untuk mencatat kemuliaan dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan seandainya lautan itu dijadikan tinta dan pepohonan daun-daun yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas untuk mencatatkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan habis-habisnya. Ya, jadi kita berbangga. Kita bangga, hanya andakum berbangga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan hanya cuma sekadar kita berbangga, tetapi kita harus syukuri dan kita wujudkan, kita praktekkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tidak pengen nanti di hari kiamat dekat dengan Nabi? Siapa yang tidak ingin melihat Nabi Muhammad SAW? Itu para ulama, alim ulama. Ya, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, mereka menangis mereka. Mereka tidak keluar dari awal sudah bertemu dengan Rasulullah SAW. Meskipun di dalam mimpi, ya, meskipun di dalam mimpi. Jadi kita bertekad supaya bagaimanapun supaya kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah kita bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan pertemukan nanti kita di yaumul qiyamah. Ya, karena bahaya orang yang tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Celaka. Liman lam yarawhu yaumul qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku nanti di hari kiamat. Jadi kita minta jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut kita punya nyawa sebelum kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun di dalam mimpi. Ya. Cuman itu doa kita. Ya. Kalau sudah kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun di dalam mimpi, insyaallah Allah akan pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu tentu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurullah min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam intisari dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang itu tidak bisa bilang cinta, tidak bisa dia ngaku cinta, tetapi dia tidak tahu, tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita pelajari sedikit akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Ya, jadi Nabi Muhammad ini sebagus-bagus akhlaknya manusia adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi mengatakan di dalam muridnya, ahsanan nasi khuluqan. Nabi Muhammad SAW itu paling bagus manusia akhlak dan rupanya. Jadi kita ini kadang orang kalau sudah ganteng, awalnya masya Allah, kadang akhlaknya kurang.
Ada juga orang yang akhlaknya masya Allah, tetapi mukanya kurang. Kalau Nabi tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya, bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit itu pernah mengarang satu syair, khuliqa mubarra'an min kulli 'aibin. Jadi pujian Sayyidina Hasan bin Thabit ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya, penyair Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit kerjaannya bikin syair. Jadi dahulu sebelum masuk Islam, Sayyidina Hasan bin Thabit ini disuruh kafir Quraisy untuk mengejek Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan bin Thabit terkenal kalau sudah mengejek satu orang yang dengar syair ini bisa benci sama itu orang. Sayyidina Hasan bin Thabit. Jadi Sayyidina Hasan bin Thabit itu bayar, penyair bayar. Jadi kalau belajar syair supaya rakyatnya dari cinta, ini minta syairnya sama Sayyidina Hasan bin Thabit. Ya, jadi kalau ada musuh yang mau benci itu musuh supaya dimusuhi orang, supaya dibenci orang, minta syairnya sama Sayyidina Hasan bin Thabit. Akhirnya didatangi sama kafir Quraisy, karena kafir Quraisy itu juga bagaimana? Ya, memberi Rasulullah bagaimana? Mempengaruhi Rasulullah tidak bisa. Rasulullah semakin lama semakin banyak yang cinta, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang sayang, Islam semakin tersebar. Akhirnya bingung, akhirnya membayar Sayyidina Hasan bin Thabit. Dibayar Sayyidina Hasan bin Thabit oleh Hasan, engkau kami bayar dengan uang seberapa pun kami inginkan, sebesar apapun kami inginkan. Yang penting kau ejek ini Muhammad bin Abdullah. Engkau ejek dengan seejek-ejek ini, dengan separah-parahnya. Kata Sayyidina Hasan ini, ya, Sayyidina Hasan bin Thabit, ini enggak mau menjadi orang, enggak mau menjadi orang kecuali pernah melihat itu orang. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, ini profesional orang. Anak enggak mau menjadi orang, anak enggak mau menjadi orang kecuali anak langsung lihat itu. Bagaimana anak bisa melihat Muhammad bin Abdullah? Lalu kafir Quraisy tadi bilang kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, nanti engkau akan melewati satu jalan, ya, di situ engkau akan menemui Muhammad bin Abdullah. Akhirnya ketika ditunggu sama Sayyidina Hasan bin Thabit, lewatlah Rasulullah SAW. Ketika itu dia sampaikan syair-syair yang begitu indah, sampai di mana di sana dikatakan syairnya itu, katanya kalau ini orang bahlul, orang bodoh yang mengejek Nabi Muhammad SAW, mata itu tidak bisa melihat saking sempurnanya Rasulullah SAW, saking memancarkan cahaya yang begitu indah sampai mata tidak sanggup untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditutup matanya, lalu didatangkan kafir Quraisy. Didatangkan kafir Quraisy, uang yang telah diberikan kepada Quraisy itu dilempar ke mukanya, lalu dibilang engkau gila, engkau berani untuk mengejek orang yang hampir tidak ada kekurangan pada orang tersebut. Tidak ada kekurangan sedikit pun, bahkan mata yang tidak ada kekurangan, saking sempurnanya itu. Lalu didatangkan Rasulullah SAW dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit ini terkenal dengan penyair Rasulullah SAW. Jadi kerjaan Sayyidina Hasan bin Thabit ini penyair. Kalau sudah perang, Rasulullah manggil Sayyidina Hasan bin Thabit, wahai Hasan, sampaikan syair ini kepada musuh. Jadi musuh itu sebelum dimerang, disampaikan oleh syair, ini musuh pada takut. Musuh itu semakin semangat dengan syair. Nah, itu dikatakan Sayyidina Hasan bin Thabit pernah mengarang syair. Khulqa al-barra min kulli anbi ka'annaka khulqta kama tasha'. Wahai Rasulullah SAW, engkau itu diciptakan mubarra'an min kulli anbi, sedikit pun tidak ada kekurangan. Kama khulqta kama tasha'. Sebagaimana engkau itu diciptakan, engkau ini yang menginginkan. Oh, hidungnya pengen mancung, mulutnya pengen tipis, ya matanya pengen melorot, alisnya pengen tebal. Saking tidak ada kekurangan sedikit pun pada Rasulullah SAW. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Ya, itu jadi Rasulullah SAW dibikin syair sama Sayyidina Hasan bin Thabit karena keindahan yang dipancarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala
Ya, bukannya manusia lagi. Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim, mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang begitu besar. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan qudwah, contoh, suri tauladan untuk siapa? Untuk orang-orang muslim. Fi abwab, di dalam perkataan-perkataannya. Seluruhnya apa yang dicontohkan, apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh buat kita. Wa fi af'al, di dalam perbuatan-perbuatan. Bahkan dikatakan oleh Allah, la yaqulu wa la yaqulu illa ma'ruf. Rasulullah itu tidak pernah ngomong, tidak pernah berbuat kecuali yang baik. Ya, kalau kita juga kita jauh, ya, kita itu ngomong salah, ngomong dalam kesempatan. Rasulullah SAW yang itu anil hawa tidak mau berkata-kata, tidak mau ngomong dengan hawa nafsu yang in huwa illa wahyun itu sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral hadirin, perkara lisan ini sangat berbahaya lisan. Ya. Lisan ini sangat berbahaya. Maka dikatakan selamatul insan fi lisan. Keselamatan manusia itu pada menjaga lidahnya. Terletak pada orang itu menjaga lidahnya. Kalau dia bisa menjaga lidahnya, dia bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat. Dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, "Man aja barang siapa yang diam, maka dia akan selamat." Nah, ini sekarang orang sudah berani ngomong. Yang bukan keahlian dia ngomong, yang bukan ranah dia ngomong. Bukan, tidak takut-takut lagi. Tidak takut-takut lagi. Itu para sahabat saking takutnya salah ngomong. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau nggak salah, itu meletakkan batu di mulutnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau letakkan batu di mulut? Aku takut salah ngomong. Aku takut salah ngomong. Habib Hasan bin Abdullah bin Masyarakat, kakaknya Musalim, itu mengatakan syahwatul kalam asyad min syahwatul jima'. Kita keinginan untuk ngomong itu lebih parah, lebih dahsyat dibanding syahwat kita berhubungan intim. Itu syahwat orang itu lebih besar, lebih nikmat. Jadi ini seluruhnya pasti ada pertanggungan jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak mau ngomong atas hawa nafsunya, kecuali itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada Nabi Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Wa qad arsalallahu rasulan min al-adab. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Ya. Hadis hadis bu'istu liutabina makarimul akhlak. Aku diutus di ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang itu bisa rusak, ya, bisa baik, bisa benar, bisa salah karena akhlak. Makanya kita ini sering dibilang sama yang besar kita Rizik Muhammad Ishaq revolusi akhlak. Karena apa? Karena akhlak ini sangat berpengaruh. Ya, akhlaknya sangat berpengaruh, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika seorang anak tidak berakhlak sama ayahnya, ini anak bakal kurang ajar. Ketika seorang bapak tidak berakhlak kepada orang tuanya atau tidak berakhlak kepada istrinya tidak berakhlak kepada suaminya, ini kacau. Tetapi kalau hidupnya itu dalam keluarga saja, dalam lingkungan keluarga saja, dia menerapkan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya akan bahagia. Ya, kita praktekkan akhlak kita sehari-hari, akhlak kepada anak, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua. Ini kalau kita praktekkan sehari-hari, kita bakal selamat fit dunya wa fil akhirah. Di dunia dan akhirat kita akan selamat. Nah, kita ini kadang pengen lemah,
pengen tenang, tetapi kita tidak mau yang mengamalkan ilmu, tidak mau mengamalkan akhlak. Kita ini kadang pengen hasilnya, tapi tidak mau prosesnya. Kita lihat orang tua, masya Allah ini, oh ini masya Allah terang keluarga, kita tidak tahu proses untuk menuju itu kayak gimana. Tentu mereka itu mengamalkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lihat ada orang anaknya itu masya Allah bakti kepada orang tua. Kita kadang-kadang kapan kita punya anak ini bisa bakti sama orang tua? Kapan? Kita tidak lihat bahwa si ayah atau si ibu ini mendidik anak itu susah payah. Ya, mendidik, memberikan akhlak yang baik kepada anak itu dengan susah payah. Kita lihat gimana hasilnya. Jadi sekarang pilihannya itu ada di kita. Kalau kita pengen hidup kita selamat dunia dan akhirat, maka kita terapkanlah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari akhlaknya Rasulullah SAW. Al-iffah wal bara'ah. Rasulullah itu iffah. Iffah itu menjaga dirinya. Tidak gampang minta-minta Rasulullah itu. Ya, meskipun butuh orang tidak gampang minta. Kita ini kadang asal dikit minta, ini dikit minta. Rasulullah itu iffah. Meskipun Rasulullah miskin, meskipun Rasulullah tidak punya, tapi Rasulullah tidak mau minta. Ya. Walaupun Rasulullah SAW itu berkata, terima apa adanya, syukuri dengan apa yang ada. Ini Rasulullah SAW. Ya Allah, Rasulullah SAW menerima dengan pakaiannya. Ya, bahkan dikatakan Rasulullah itu punya pakaian banyak jahitannya. Lah kita sekarang punya pakaian bestel-bestel di dalam lemari ini. Itu bakal mendapatkan pertanggungjawaban dari sisi Allah SWT. Jangan lemak-lemak kita ngoreksi. Kita ngoreksi pakaian kita tuh jangan belagas istilah orang lain. Jangan belagas. Gamis ada 10. Ya, sarung ada 20. Ini bakal dapat hisabnya kan? Bakal dipertanggungjawabkan oleh sisi Allah SWT. Itu kan dunia. Halal yang halal kalau Allah tidak. Dunia itu semuanya. Apa yang dimiliki di dalam dunia itu? Yang halal akan dihisab oleh Allah SWT. Akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Waharam hakro. Kalau kita mendapatkan dari cara halal, kita akan disiksa oleh Allah SWT. Jadi jangan lama-lama. Ya, bakal ditanya dulu ini baju ini kau pakai untuk apa? Makanya katanya para ulama itu mengajarkan kita. Kalau itu ada baju atau ada pakaian, maka usahakanlah baju itu pernah kita bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dihisab, kita akan meringankan hisabnya. Ya. Ya Allah, Al-Quran itu Rasulullah SAW beritahu dengan makanan apa yang ada? Ya, makan kurma, kadang tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari tidak makan, Rasulullah diganjel perutnya pakai batu. Kalau kita mungkin sudah lalu, ya sudah minta kali itu. Kalau Rasulullah SAW, ya wala yas'al 'anil mawquf. Rasulullah itu tidak nyari yang tidak mati. Nah, ini penyakit kita kadang. Kalau sudah makan dihidangkan. Ada buah sayur, ada tempe, ada kasih ayam. Agak sudah dijamkan aja, nyari tempe, ada kasih tempe, ada kasih sambal. Ini penyakit kita. Ya, sedikit-sedikit kita mencontoh sifat Rasulullah SAW. Jadi apa pun yang dihidangkan, apa yang ada di depan kita, syukurlah dengan apa yang ada. Ibn Ali bin Hasan Al-Qas itu mengajarkan kita kalau kita nak sukses, kita nak doa ada 3. Yang pertama, idza akala ala al-wujud. Kalau engkau makan apa yang ada. Wa idza nama ala al-wujud. Kalau engkau tidurlah apa yang ada. Tak usah nanya di sekeliling bed, tak usah nanya di selimut, tak usah nanya tak ada tidur kalau tak nanti lantang. Aku tak bisa tidur kalau tak golingan. Aku tak bisa tidur kalau tak selimut. Tidak. Wa idza nama ala al-wujud. Kalau engkau tidurlah dengan apa yang ada. Ingat kita tidak Rasulullah SAW.
Jadi kalau kita nak mewah-mewah kita begini harusnya kita malu. Ya harusnya kita malu. Kita beli spinbed harganya 20 juta, ada spinbed itu harganya 10 juta, bawa tahu juga. Apa dia namanya King Koi itu? Puluhan juta, tempat tidur kan? Ya kalau kita tengok, kalau kita pikir, Rasulullah tidur di tempat rumah, Ustaz beda zaman Ustaz. Nah, beda zaman. Kita nak contoh siapa kalau bukan itu Rasulullah? Ya nak contoh siapa lagi kita kalau bukan itu Rasulullah? Harusnya kita malu. Ya kita malu berkaya orang hidup di dunia, sedangkan Rasulullah SAW hidup di rumah kamu. Ya. Jadi yang pertama, wa'idha akala al-mawjud. Kalau makan apa yang ada. Tidak usah nyari yang negatif. Wa'idha nama al-mawjud. Kalau tidur apa yang ada. Ya. Wa'idha akhadha al-asal masya. Nah, ini kalau sudah membek tongkat, maksudnya kalau sudah nak jalan, bismillah, udah jalan. Jangan mikir ke ini cak mana, ya sudah. Ya, itulah yang diajarkan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas kalau kita nak belajar hidup dengan benar. Wa madzamma Qur'an mangkat. Nah, ini Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah sedikit pun mengejek makanan, menghina makanan, tidak pernah Rasulullah. Kalau kita sering, ya sudah dihidangkan sambal, sambal ni kurang asin nih, sambal ini bau caknya, banyaknya. Terong tidak pernah kecil-kecil, timun tidak pernah kecil-kecil. Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun menghina makanan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah? Lakin in a'jabahu akal. Rasulullah kalau Rasulullah suka sama itu makanan, demen sama itu makanan, dimakan sama Rasulullah. Wa in karihahu tarakahu. Kalau Rasulullah tidak demen, ditinggalkan sama Rasulullah tanpa sedikit pun mengejek. Jadi kalau jangan kita ejek, jangan kita hina, jangan. Ya, inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Rasulullah SAW itu dihidangkan sama sahabatnya Dop. Dop itu biawak Arab, bukan biawak cak kita ni. Kayak kamu ambil pula biawak itu terus halal makan ini, Dop itu lain. Biawak Arab itu dihalalkan. Ketika dihidangkan Rasulullah tidak makan, tapi tidak melarang untuk makan. Oh berarti ini tandanya halal. Tapi Rasulullah tidak makan. Ya, wa ma baghawahu ila ghairi. Nah, kalau Rasulullah SAW tidak suka sama itu makanan, tidak nyuruh orang lain untuk benci ke makanan tidak. Kamu jangan makan itu tuh, tidak lemak itu tuh ini. Nah, itu penyakit kita. Jangan makan sambal terasi itu busuk ini. Nah, tapi Rasulullah tidak. Kalau tidak pernah sedikit pun mengejek makanan. Jadi kalau Rasulullah suka itu makan, kalau tidak suka didiamkan. Karena selera masing-masing. Iya, bisa jadi kita ngomong sama wong tadi, itu jangan makan terasi itu busuk ini. Udah tahu kawan ini demennya makan terasi ya. Kita ngomong jengkol atau peti, jangan makan itu. Tidak tahu kawan tadi sehari-harinya makan jengkol juga. Makan peti, jengkol dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menyakitkan hatinya. Ya. Jadi la yatlubu min ahadi syai'an, dan Rasulullah SAW itu tidak pernah meminta apapun dari orang lain. Tidak pernah minta apapun Rasulullah. Wala yamuddu 'ainaihi ila ma inda ghairi. Dan Rasulullah tidak pernah memanjangkan matanya. Maksudnya ngelirik apa yang ada pada orang lain. Nah, ini penyakit kita. Ini yang membuat kita ini tidak bersyukur. Sudah punya sepeda, nyingok motor, maknanya motor itu pengenlah punya motor. Sudah punya motor gigi, pengen punya motor metik. Sudah punya motor metik, pengen punya motor besar. Inilah kita ini tidak habis gitu. Sudah punya motor besar, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya rumah. Sudah punya rumah, pengen punya rumah lagi, pengen. Itulah penyakit manusia. Dikatakan oleh Rasulullah, manusia itu kalau seandainya dia punya gunung atau lembah yang terbuat dari emas, dia kok gunung, dia bakal pengen minta 3. Sudah dia 3, bakal 4 dan seterusnya, tidak habis-habis. Jadi caranya gimana? Caranya kita bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita melihat kelebihan orang lain. Maksudnya kelebihan ini dari segi dunia ya. Tapi kalau dari segi agama, ini perlu kita lihat. Yang kita biasa sholat sunnah 2 rakaat,
Kita lihat orang lain yang lebih alim, ini masya Allah itu sholat sunnah dia duha 8 rakaat. Yang biasa kita mungkin ngajinya 1 juz sebelum tidur. Ini masya Allah dia 2 juz sebelum tidur. Nah itu tidak apa-apa. Ya kalau urusan dunia jangan. Wa kana haliman la yaghdab. Dan Rasulullah SAW itu orangnya penyantun. Ya penyantun. Tidak pernah marah Rasulullah SAW. Sabiran alal bala wal adha. Rasulullah itu sabar atas segala gangguan dan cobaan. Rasulullah sabar atas segala cobaan dan gangguan. Ya'fu 'anil ladzi yusibu ilaih. Rasulullah SAW itu memaafkan orang yang menjahati Rasulullah SAW. Ya pernah dikisahkan. Ya itu Rasulullah SAW saking tidak adanya makanan itu menampal perutnya dengan batu. Ya, dikisahkan itu menampal perutnya dengan batu 3 batu. Akhirnya datanglah ke rumah anaknya pada saat Sayyidah Fatimah, ditanyakan apakah ada makanan, tidak ada juga. Sayyidah Fatimah tidak ada juga, tidak makan juga, batu juga ditampal perutnya. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk bekerja. Ya Rasulullah, bukan kita minta. Rasulullah mulai bekerja. Begawi sama siapa? Begawi sama Badui. Begawi sama Badui menjaga air. Ya, ketika menjaga air, ya satu menjaga itu mendapatkan 1 tombak. Akhirnya diujar sama Rasulullah sekali, 2 kali, 3 kali. Ini si Badui tidak kenal sama Rasulullah. Badui ini tidak kenal sama Rasulullah. Ketika kesekian kali Rasulullah itu tali, ya, sudah yang jatuh ke dalam sumur. Ini Badui, tahu ada kita Badui ini. Badui itu pembunuh. Ya, pembunuh tidak ngerti apa-apa. Marah dia. Marah Rasulullah SAW. Dia ditabrak semua. Allah, ditabrak. Apa yang Rasulullah minta maaf Rasulullah. Dan Rasulullah mengganti itu tadi dan akan diikutkan lagi ke embernya tadi. Pulang Rasulullah. Ketika itu ada sahabat yang bertanya sama Rasulullah, apa yang berlaku dengan Rasulullah dan cerita. Akhirnya dicari-cari sama Rasulullah. Udah tanpa Rasulullah. Sedikit marah Rasulullah. Marah dengan memberitahukan kebutuhan ini. Walaupun kalau tahu siapa yang melakukan itu, tidak tahu itu Allah. Tidak tahu bagaimana. Saking dia sendiri, ya, saking dia besar dari tangan dari pernah nampar Allah, itu tangannya dipotong sama dia. Dipotong sama dia, saking masuk bersama dan dihadapkan sama Rasulullah SAW. Saking nyesel nangis dia, Rasulullah maafkan aku Rasulullah. Aku tidak tahu itu tangannya sudah dipotong, dibawa ke tangan. Sama Rasulullah dimaafkan, kemudian disambung oleh itu tangan, kemudian diusapkan tangannya tadi, dan tangannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa bersambung dan menjadi tangannya yang awalnya belum putus itu biasa. Ini setelah mendapatkan usapan dari tangan Nabi Rasulullah SAW, tangannya tadi menjadi kuat, lebih kuat dari tangannya yang tidak putus. Ini berkata usapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bulan yang penuh dengan mulia ini, bulan Rabiul Awal, yang kita jadikan sebagai apa? Sebagai motivasi kita, semangat kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Ya, jangan sampai kita tinggalkan setiap hidup itu, jangan sampai kita tinggalkan tasbih untuk bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mana diceritakan ada satu orang dia sering bermaksiat, sering. Kita orang termasuk orang bermaksiat, sering maksiat. Ya, dia sering bermaksiat sama Allah dan maksiatnya banyak orang bermaksiat. Tetapi setiap malam dia pulang dari salawat 1000 kali sebelum tidur. Sehingga itu ada orang-orang yang Allah melihat Rasulullah SAW bersama orang maksiat. Lalu ditanyalah orang-orang yang Rasulullah, sesungguhnya yang disampaikan kita itu yang sering maksiat. Mengapa kau saya itu?
Kata Rasulullah, anak tahu ini orang sering maksiat sama Allah. Tetapi setiap sebelum tidurnya dia tidak pernah meninggalkan salawat pada waktu 1000 kali sebelum tidur. Maka nanti aku akan memberikan syafaat buat dia. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mata kita ini tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, dan insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala bisa menemukan kita juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah. Hada ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.